Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa untuk kita semua, khususnya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan untuk mengikuti kajian rutin kita setiap Selasa malam dan dimudahkan untuk bisa memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita, khususnya yang biasa hadir setiap Selasa malam, yang pada malam hari ini belum hadir, apabila ada urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Dan apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Baik, semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah, sholawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Tadi ada Bu Yuniarti, ada Pak Takdir, ada Bu Aminah, ada Pak Agus, ada Pak Saifuddin, ada
Suaibah sama satu lagi siapa nih? Aceng. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Semoga amalan ibadah kita di bulan puasa yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Baik, untuk tema kita pada malam hari ini, kita akan menganalisa kata daripada contoh fiil untuk domir huwa, ya fa'ilnya domir huwa, di mana pada pekan lalu kita sudah menganalisa secara jumlah suku kata, yaitu daripada penggalan ayat surat Yunus ayat 67. Dan pada malam hari ini kita akan menganalisa lebih dalam lagi yang akan kita perdalam dari segi sorofnya dan segi makna. Kita akan lihat bagaimana di kamus. Ya. Sebelumnya kita akan baca dulu ayat ini untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini. Saya mulai, nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. Baik, itu penggalan ayat surat Yunus ayat 67. Dan ada dua suku kata daripada penggalan ayat ini yang akan kita perdalam secara sorof dan kamus. Yang pertama kata ja'ala, yang kedua kata litaskunu. Adapun kalimat yang lain seperti huwa itu memang domir, ini tidak perlu dibahas di kamus. Alladzi juga ini isim mausul, jadi ini tidak perlu dibahas. Lakum juga ini adalah huruf jer dan domir muttasil antum. Al-lail eh, al-lail juga isim ya. Fihi huruf jer sama domir. Jadi akan kita perdalam dua suku kata, yaitu ja'ala sama litaskunu. Baik, karena ini adalah sifatnya memperdalam, maka mohon disiapkan pertama eh, kamus Al-Munawwir ya atau kamus yang lainnya, itu kan Mahmud Yunus boleh ya. Kemudian yang kedua kitab Sorob Al-Amsila At-Tasrifiyah ya, yang buku tipis itu silahkan disiapkan itu. Sebelumnya karena ini adalah sifatnya mungkin tidak diskusi, jadi mohon diperhatikan. Saya akan menjelaskan dulu, nanti kalau sudah selesai akan saya kasih kesempatan bertanya. Yang pertama kata ja'ala. Kata ja'ala ini di pekan lalu kita sudah bahas, ini adalah fi'il madhi. Ya. Secara huruf ada tiga ya, huruf jim, huruf ain, huruf lam. Nah kalau ada suatu kata dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga huruf, maka itu merupakan termasuk kategori jenis kata fi'il. Yang kedua, setelah tiga huruf, perhatikan harokatnya. Apabila harokat pertama dan harokat terakhir itu fathah,
maka itu juga termasuk tanda fiil. Kemudian karena ini 3 huruf ya, ja'ala, jim, ain, lam dan semuanya harokatnya fathah, maka ini termasuk fiil maldi dan fiil maldi adalah fiil dasar ya. Karena fiil dasar maka ini sangat mudah kalau kita mau cari di kamus ya. Kalau kita mau cari di kamus mudah dan nanti kalau kita mau cari di sorab juga mudah. Pertama kita cari di kamus ya. Kalau kita mau cari di kamus itu kalau kamus Al-Munawir atau kamus Yunus itu dimulai dari huruf jim ya. Silakan dimulai dari huruf jim. Setelah ketemu huruf jim, maka perhatikan di atas ya, di atas bagian halaman itu kanan kiri biasanya jim, nanti hurufnya alif alif dari awal ya, dan seterusnya huruf tengahnya itu huruf keduanya. Jadi huruf pertamanya pasti jim, huruf keduanya itu akan dimulai dari huruf hijaiyah awal lagi, alif, bata, seterusnya. Maka carilah huruf keduanya huruf ain. Nah, jadi di halaman berikut-berikutnya itu. Kemudian Ja'ala. kalau sudah ketemu huruf ain, jim sama ain, maka cari huruf ketiganya lam. Gitu. Jadi jim, ain, lam. Kalau di Kamus Al-Munawir itu ada di halaman 196. Baik, Bapak Ibu sekalian. Silakan yang punya Kamus Al-Munawir dibuka di halaman 196. Baik Kamus Al-Munawir yang Iya, fisik atau Kamus Al-Munawir yang online yang pernah saya kasih linknya. Ya, silakan. Silakan dilihat. Ja'ala, ya ja'alu, ja'lan, Ustaz ya. Ya, seperti itu. Yang lain sudah ketemu belum? Sudah Ustaz. Yang mana pas? Yang Al-Munawirnya sebelah bawah ya? Di Al-Munawir Kamus Al-Munawir itu kan ada Dan sudah pergi. di samping di sampingnya itu kan ada huruf-huruf permulaan kata seperti kamus kan, Ya, iya Pak Ustaz. huruf hijaiyah, maka dibuka di huruf jim. Ya, ini udah ketemu Ja'ala. Nah, itu kan ada di halaman 196, betul nggak? Ya, Baik. Nah, kemudian di sampingnya ja'ala itu kan ada strip. ya, Nah, stripnya harokatnya fathah, betul nggak? betul. Oke. Nah, ini penting. Strip harokat fathah ini adalah untuk menentukan harokat huruf tengah. Ya. Huruf tengahnya kan di ja'ala huruf ain. Ya. Ya, Pak Ustaz. Ja'ala ini fathah semua, maka huruf ainnya nanti di fi'il mudhore fathah karena stripnya fathah. Jadi kalau Ya, stripnya fathah, maka huruf tengahnya yaitu huruf ain di ja'ala nanti di fi'il mudhari'nya fathah lagi. Nah, berarti kan di sini di wazan huruf dasar yang saya sudah tulis di layar, ja'ala huruf tengahnya ain saya kasih warna merah, harokatnya fathah, maka di fi'il ya, mudhari'nya ya ja'alu, ainnya fathah lagi. ya, Maka untuk wazan sorob ja'ala ya ja'alu itu wazan dasarnya adalah fa'ala ya fa'alu. lu, Ya, fa'ala ya, ya fa'alu. lu. Wazan fa'ala ya fa'alu di sorob ya buku Amsilah At-Tasrifiyah Al-Babu itu Salis. adanya di bab 3 halaman 4 bagian atas atau halaman 6 bagian bawah. Silakan dibuka. Bab Halaman berapa? 3 ya, buku yang warna kuning atau warna biru atau Ya, warna hijau.
Fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, Fa'ala, fa'ala fa'ala ya yaf'alu. fa'alu Bab fa'lan. 3 ya. Ya, Yang Ya, lain sudah ketemu semua yang punya buku sorof. Ada yang udah. kesulitan? Silakan udah, disampaikan. ya udah Pak Ustadz, udah Oke, ketemu. yang lain ada yang sudah ada yang Fa'ala yaf'alu kesulitan? fa'lan. Wa ma fa'alan fahuwa fa'ilun. Oke, Maf'ulun. saya anggap Belum, kalau tidak ada yang merasa kesulitan berarti saya anggap nyambung ya. Maka wazannya fa'ala yaf'alu. Fa'lan. Nah, kembali fa'lan. kepada kata ja'ala ya. Kata ja'ala perhatikan huruf pertamanya jim, huruf keduanya ain, huruf ketiganya lam. Maka tiga huruf ini kalau kita perhatikan tidak ada huruf ilah ya. Apa itu huruf ilah? Huruf ilah itu adalah huruf yang tiga ya. Yang pertama huruf alif, kedua huruf wawu, ketiga huruf iya. Ya. Ja'ala itu nggak ada huruf alif, nggak ada huruf iya, ya nggak ada huruf wawu. Kalau di tajwid huruf matobi'i, huruf ilah itu sama. Ya, Nah, karena ja'ala tidak ada huruf ilah, maka disebutnya fi'il sahih. Ya. Jadi ja'ala ini jenis fi'il sahih. Ini udah. jenis fi'il sahih. Kemudian di ja'ala itu enggak ada huruf hamzah ya dan enggak ada tasdid. Maka kalau suatu fi'il enggak ada huruf illah, enggak ada huruf hamzah, enggak ada tasdid, itu disebutnya fi'il sahih salim. Ya, saya ulangi, fi'il sahih salim. Ya, itu kalau suatu fi'il hurufnya tidak ada huruf illah, tidak ada huruf hamzah, tidak ada tasdid, ya, maka itu disebutnya fi'il sahih salim. Karena tiga hurufnya itu sahih semua, nggak ada huruf illah. Nah, perhatikan di wazan fa'ala yaf'alu bab 3 halaman 4 di bawahnya ada fataha yaftahu. Ada enggak? Pak Ustadz, ini halaman apa tadi? Halaman 4A masuknya Halaman gimana? 4 bagian atas atau halaman 6B itu B bawah. Halaman 4 bagian atas. Yang ada tulisan agama ya? Eh, tadi Ibu bukannya udah ketemu fa'ala yaf'alu. Itu. Allah ya. Itu saya ketemunya di kamus. Saya kan tadi bilang di sorop ya. Jadi kamus kan tadi sudah kita lewati halaman 196 Ya, ya. ya. Sekarang kita buka di sorop ya di buku Alam Sila Tasrifiyah bab 3 adanya di halaman 4 bagian atas, halaman 6 bagian bawah buku yang tipis. Yang lain sudah ketemu belum? Aku yang kuning. Ya. Di Ya. bawahnya fa'ala yaf'alu itu ada fataha yaftahu. Sudah ketemu belum? Udah, fathah yaftahu Nah, fathan. jadi Waftahan. untuk ja'ala yaj'alu kalau kita ingin Oh iya. tasrif ya kalau kita ingin mentasrif fi'il ja'ala maka kita kiaskan atau setarakan dengan fi'il fataha yaftahu yang ada Ustadz. di buku sorof. Ya, Ustadz udah ketemu. Udah. Bisa diikuti? Bisa. Ya, Udah ketemu. Ada yang kesulitan? Alhamdulillah. udah. Oke, baik.
Kita akan terapkan ya, fataha yaftahu. Baik, saya bacakan, mohon diikuti. Fataha yaftahu fathan. Silakan. Fataha yaftahu fathan. Ayat tahu fathan. Maftahan fatihun. Maftahan Maftahan Fatihun. maftuhun. tuhun. Maftuhun iftah la taftah. Maftuhun Maftuhun iftah la taftah. Fathan. Maftahun miftahun. Maftahun miftahun. miftahun. Oke, sekarang ja'ala. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Ja'ala Ja'ala yaj'alu ja'lan. ja'lan. Maj'alan ja'ilun. Maja'lan Ja'ilun. Maj'ulun ij'al la taj'al. Maj'ulun. Ulun al la La taj'al. Maj'alun mij'alun. Maj'alun Maj'alun ij'alun. Fataha itu fi'il madi. Ya, ja'ala sama. Ya, perhatikan itu secara harokat sama. Ya, secara jumlah huruf sama 3. Yaftahu fi'il mudhari, yaj'alu. Ya, jadi yaj'alu setara dengan yaftahu. Ja'lan setara dengan fathan. Maja'alan setara dengan maftahan. Ja'ilun setara dengan fatihun. Ihun. Kemudian maj'ulun setara dengan maftuhun. Maftuhun. Ij'al setara dengan iftah. Iftah La taj'al la la taftah. taftah. Maj'alun maftahun. Ij'alun miftahun. Maftahun. Nah, ini adalah kalau kita ingin mentasrif kata ja'ala disamakan dengan wazan fataha. Gitu. Kemudian secara makna ya disesuaikan saja ya. Kadang arti bahasa lain tidak bisa 100% sama ya. Ja'ala ja'alu ja'lan. Oke. Ustaz, boleh ada Ya. izin nyimak lagi ya? Ya, Belum nggak ada apa-apa. bukunya. Nggak apa-apa. Nanti bagi yang baru bergabung atau yang belum punya buku, ya silakan. Kalau saya sarankan, pertama kamus Al-Munawir itu lebih bagus ya karena lebih lengkap ya. Nah, ya. Ya, itu nggak terlalu mahal juga ya, mungkin 120, 150. Nah, itu bisa Nah, awet, awet seumur hidup. ya. Iya, Kemudian yang 120 kedua Bang. buku sorof ya. Buku sorof juga murah ya. Amsal tasrifnya itu mungkin 20 ribuan kalau sekarang mahalnya ya. Jadi silahkan itu bermanfaat sekali agar kita bisa nanti mempraktekkan belajar bahasa Arab ini bisa lebih luas. Hmm. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? 35. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke kata yang kedua yaitu litas kuno. Mohon diperhatikan kata litas kuno di layar. Kata litas kuno di pekan lalu kita sudah bahas ini terdiri daripada 3 suku kata ya. Yang pertama li itu huruf jer atau huruf taklil. Yang kedua tas kuno itu fiil mudore. Yang ketiga wawul jamaah domir muttasil. Nah, yang akan kita bahas adalah kata tas kuno. Tas kuno ini fiil mudore ya. Kalau fiil mudore, kalau ada fiil mudore kemudian kita ingin mencari maknanya di kamus, maka hilangkan huruf mudoroahnya. Ya. Tas kuno
huruf mudharaahnya huruf ta. Maka tinggal huruf sin, huruf kaf, huruf nun. Ya, huruf sin, huruf kaf, huruf nun. Nah, 3 huruf ini kita kasih harokat fathah semua. Jadinya sakana. Nah, ini kalau kita ingin mencari di kamus, kalau ada fi'il dari fi'il mudhari, hilangkan huruf mudhari'ahnya, kemudian ambil 3 hurufnya, kemudian kasih harokat fathah semua. Sakana. Ketika sudah ketemu kata sakana, berarti huruf pertamanya huruf sin, ya. Huruf keduanya huruf kaf, huruf ketiganya huruf nun. Kalau kita mau cari di kamus, misalkan kamus Al-Munawwir, maka yang pertama kali buka huruf sin. Silakan buka huruf sin. Ya. Udah Dari kamus udah ketemu, udah Al-Munawwir ketemu. atau kamus Mahmud Yunus, silakan dibuka di huruf sin. Ya, Al-Munawwir udah ketemu Ustaz. Nah, ketika sudah ketemu huruf sin, perhatikan di atas halaman, samping kanan kiri halaman, ya angka halaman, itu pertama huruf sin, huruf keduanya apa, ya? Maka carilah huruf keduanya kaf, gitu. Nanti sampai ketemu Sakana huruf yaskunu ketiganya sukunan. nun. Nah, untuk mempermudah, silakan dibuka di halaman 646 untuk Kamus Al-Munawwir. Silakan. Sudah ketemu Sakana semua? Sudah Ustaz. Ya, yaskunu sakana. Kuno uskun. Oke, sudah yaskunu ketemu semua? ya. Udah. Bagus, Sakana ketemu? yaskunu Sudah Ustaz. Oke. sukunan. Pak Saifuddin sudah ketemu, Pak? Yang lain sudah ketemu? Sakana yaskunu sukunan. Ya. Bu Suhaibah sudah ketemu belum? Aceh sudah ketemu Ya. belum? Baik. Sakana ada di halaman 646 ya. Stripnya apa? Bu Aminah. Sakana yaskunu Stripnya apa saya tanya? Doma. oh Roma ya. Ya, Sakana. kalau ditanya strip itu di samping kata sakana itu kan ada strip tuh. Iya. Nah, Ya. kemudian strip itu kan ada harokatnya, ada Iya, doma, ada ada kuno. fathah, ada kasroh. Nah, di situ harokatnya apa? Sak- Patai. Di sampingnya Fathah. sakana, stripnya Doma. harokatnya apa? Harokat doma. Fathah. Harokatnya doma. Harokat Domai. doma. Ya, Yaskunu. ya. Jadi di samping sakana itu kan ada strip, kemudian harokatnya Iya. doma. Ini menunjukkan bahwasanya huruf tengahnya di sakana berarti huruf kaf, ya. Huruf Yaskunu. kafnya nanti di fi'il mudhari'nya jadi doma. Oh iya iya iya. Sakana, kemudian Yaskunu. yaskunu. Ya. Sakana yaskunu berarti wazan sorob dasarnya fa'ala yaf'ulu. Ulu. Ya. Fa'ala Iya. yaf'ulu. Ulu. Fa'ala yaf'ulu itu adanya di buku sorob bab 1. Ya. Bab 1 itu adanya di halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Silakan dibuka di buku sorob, halaman 2 bagian atas, halaman 2 bagian bawah, bab 1, fa'ala yaf'ulu. Sudah ketemu belum? Ya. Udah Udah. fa'ala Udah. yaf'ulu Udah. fa'lan. Udah. Oke. Ustaz. Yang lain, Fa'lan. sudah ketemu belum? Udah. Ya, yang sudah ketemu Fa'ala yaf'ulu iya, fa'lan. iya. Yang sudah ketemu cukup. Yang lain, sudah ketemu belum? Baik, saya anggap sudah ketemu ya. Fa'ala yaf'ulu. Nah, berarti sakana yaskunu itu setara dengan fa'ala yaf'ulu.
Kemudian kalau kita ingin mentasrif, ya, kata sakana itu disetarakan dengan kata nasoro. Di bawahnya fa'ala itu ada nasoro. Ya. Ketemu enggak? Nasara yang suruh nasran. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau mentasrif sakana, yaskunu itu adalah nasoro yansuru. Adapun jenis fiilnya, kalau kita perhatikan, sakana pertama tidak ada huruf illah, tidak ada huruf alif, tidak ada huruf waw, tidak ada huruf iya, maka ini fiilnya fiil sahih. Kemudian tidak ada huruf hamzah, maka juga ini fiil sahih salim. Ya, fiil sahih salim. Seperti itu. Sampai di sini bisa diikuti. Ya, bisa Ustaz. Ada pertanyaan? Enggak, udah cukup. Ya, Cukup. Baik, banyak kalau Ustaz. apa nanti Ya, ke ininya. Halo, ya maaf Ustaz. Yang ini kan fiil soheh salim yang tulisan merah. Ini kan kita bahasa Indonesia gampangnya. Itu kalau ini fi'lu atau fa'lun sohihun salimun gimana Ustaz? Baca. ya, fi'lun sahihun salimun. Ya, Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. ya. Baik, selanjutnya kita akan tasrif ya. Kata sakana dengan nasoro. Baik, mohon diikuti. Nasoro yansuru nasron. Silakan. Nasoro yang suruh Nasron. Mansoron nasirun. Mansoran nasirun. Mansurun unsur la tansur. Ustaz. Mansurun unsur la tansur. Mansorun minsorun. Mansurun Minsorun. Sekarang sakana. Sakana yaskunu sukunan. Sakana yaskununan. Maskanan sakinun. Maskanan Sakinun. Maskunun uskun la taskun. Maskunun uskun la taskun. Maskanun miskanun. Maskanun miskanun. Nah, jadi seperti itu cara mentasrif atau kalau kita ingin merubah kata sakana disamakan dengan nasoro. Sampai di sini ada pertanyaan? enggak Ustaz. Oh, 10. Ada 9 orang yang hadir. Terima kasih. Absen lagi ada Bu Aminah, Bu Armiati. Apa kabar Bu Armiati? Kabar baik Pak Ustadz. Ini internetnya lagi nggak baik nih Ustadz. Baik Bu. Hidup kedengaran enggak, hilang-hilang Iya. terus Ustadz. Lagi mendung hujan. Iya hujan deras Ustadz. Baik. Selanjutnya masih ada waktu. Kita akan ini langsung saja ya. Kita belajar kitab Gundul. Iya, Ustaz. Baik. Ya, saya akan panggil sesuai absensi hadir tadi ya. Yang pertama tadi hadir siapa ya? Bu Armiati Saya apa? Ustaz. Baik. Silakan Bu Armiati ya. Bu Yuniarti. Bu Yuniarti. Iya, ya Ustaz. Silakan. Waladhi ja'ala Huwa aja Bu, huwa. wa terus Wa domir domir munfasil Yang lain domir mau- munfasil fi mahal. domir Yang lain Domir mohon munfasil. didengarkan ya. domir munfasil Fi hal mahal. Fi Rofa. mahali fi mahali rofa
Raf'in Terus mubtada. Roh, Raf'in mubtada. rokim. mubtada. Oh, rofa, mubtada. Baik, terima kasih Bu Yuniarti. Huwa, perhatikan cara bacanya. Mohon yang lain dengarkan ya. Jadi pendengar yang baik dulu. Jadi yang tidak dipanggil, tidak diabsen, mohon jadi pendengar yang baik. Huwa dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Saya ulangi. Dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Artinya apa? Dhamirun munfasil. Dhamir itu kata ganti, munfasil yang terpisah. Dhamir itu ada dua macam, munfasil sama muttasil. Hasil. Kemudian fi mahalli raf'in ini adalah posisi kalimatnya ya. Posisi kalimatnya rofa huwa ini. Kenapa? Karena mubtada. Terima kasih Bu Yuniarti. Selanjutnya Pak Takdir silahkan. Alladzi. Ya, Ustaz. Alladzi ismu mausulin khobar wa jumlatu istinaf. Iya. Istinafiyah. Baik, terima kasih Pak Takdir. Alladzi ismun mausulun khabar. Jadi isim mausul posisinya khobar. Kemudian wal jumlatu istinafiyah. Jadi huwaladzi, ya ini kan jumlah ismiyah karena sudah mubtada khobar. Tetapi huwaladzi ini jumlahnya jumlah istinafiyah. Ya, jadi apa yang dimaksud istinafiyah? Jumlah yang mengawali suatu kalimat sempurna. Ya. Atau kalau ayat mengawali ayat, ya, gitu. Nah, istinafiyah itu ada huruf, ada jumlah. Gitu. Kalau di sini bentuknya jumlah. Baik, terima kasih kepada Pak Takdir. Selanjutnya absensi setelahnya Pak Agus, silakan Pak Agus. Ja'ala. Ja'ala fi'lu madi wa fi alai huwa wal jumlatu silatul mausul. Baik. Ja'ala fi'lu madin. Perhatikan. Fi'lu madin atau fi'il madi. Wa fa'iluhu. Nah, perhatikan. Cara bacanya wa fa'iluhu. Maksudnya subjeknya. Subjeknya. Wa fa'iluhu huwa. Setiap fi'il di dalam bahasa Arab itu ada fa'ilnya, ada subjeknya. Nah, untuk ja'ala subjeknya atau fa'ilnya huwa. Wal jumlatu silatul mausul. Ja'ala walaupun cuma satu kata yaitu fi'il, tetapi di situ ada fa'il, maka dia jumlah fi'liyah. Nah, jumlah di sini dia silatul mausul. Apa tuh silatul mausul? Karena sebelumnya ada alladzi isim mausul. Jadi kalau ada isim mausul itu setelahnya disebutnya silatul mausul. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus. Aceng, lakum, silakan. Oke, nggak ada. Bu Aminah, silakan, lakum. Mana Aceh? Lakum. Lakum jarin wa majrurun musta'alik bi ja'ala. Baik. Lakum jarun wa majrurun. Majrurun. Maksudnya apa? Jarun itu huruf jar, itulah. Majrur kum. Jaun. Ya, kumnya kan setelah la, setelah huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar disebutnya jarun. Kalau isim majrur disebutnya majrur. Muta'alliqun bi ja'ala. Jadi kata lakum ini terkait dengan kata ja'ala. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bu Aminah. Selanjutnya Bu Syuaibah.
Al-lail. Silakan Bu. Al-lail maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik. Al-lail maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, itu cara bacanya ya. Maf'ulun bihi mansubun. Setiap maf'ul itu pasti mansub. Kalau sudah mansub dikasih tanda wa alamatu nasbihi dan tanda mansubnya al-fathah yaitu harokat fathah. Al-laila yaitu huruf terakhirnya fathah. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bu Syuaibah. Selanjutnya eh, Bu Armiati, silakan Bu. Litas kunu sampai koma Bu. Nanti ini kita penggal-penggal. Alam, alam. Oke, Bu Armiati lagi ini internetnya. Bu Nina, Bu Sakina mau coba baca Bu? Boleh Ustaz. Ya belajar nggak apa Bu? Salah nggak apa-apa. Litas alam, huruf taklil, wajar. Baik, Taskunu, fa, fi'il mudhari mansubun, bi, an, baik cukup Bu. wa, Cukup. dan waw. Nah, cukup Bu. Dikit-dikit Ya. kita bahas. Baik, terima kasih Bu Nina. Litas kunu alamu, perhatikan ya. Ini harus dikasih harokat juga ya, gitu. Ya. Yang ya, kalau dibaca lam huruf taklil benar. Tetapi kalau secara harokat kita kasih harokat juga. Alamu harfu taklilin. Ya. Jadi lamnya itu itu lam huruf taklil. Apa itu huruf taklil? Huruf taklil itu adalah huruf lam. Kalau huruf lam dia berharokat kasroh, ya. Dan setelahnya bisa isim, bisa fiil, ya. Kalau setelahnya fiil, kalau setelahnya isim itu langsung majrur. Kalau setelahnya fiil seperti di sini kan fiil taskunu, maka fiilnya harus mansub seperti itu ya. Taklil itu sebab ya. Jadi lam yang menunjukkan sebab. Wajarin dan juga mengandung makna jer. Ya lam di sini taklil dan jer. Kemudian taskunu fi'lun mudhari'un mansubun. Perhatikan. Jadi mohon dibaca dengan harokat yang lengkap. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Nah, perhatikan. Kalau ada huruf taklil, huruf lam taklil, setelahnya fi'il mudhari, itu sebenarnya ditakdirkan setelahnya huruf taklil itu an. Gitu. Jadi asalnya li'an taskunu gitu. Makanya setelahnya mansub. Seperti itu. Tetapi di sini annya ditakdirkan saja ya, tidak dimunculkan. Baik, Bu Armiati sudah bisa nyambung, silakan. Waw au al jamaah fi'lun Fa'ilun. fa'ilun langsung Ustaz. Langsung. Udah. Lanjut. Waw an wal fa'ilun fi ta'wilun mudore masdar fi mahala jarin fi mahali jarin bil alam bil alam itu tadi bilam Baik, terima kasih. Cukup Bu.
Ya. Baik, saya ulangi. Wawawul jama'ati. Perhatikan. Wawawul jama'ati. Jam. Baik, saya mau tanya nih. Siapa yang tahu? Kenapa dibaca jama'ati? Boleh nggak jama'atu atau jama'ata? Siapa yang tahu? Ada wow. Itu kok. Bagus. Mana yang mudhaf ilaih, Pak Takdir? Wawunya untuk jamiati untuk ilahi. Baik, bagus ya. Jadi ini penting. Jadi ini i'rab bisa di i'rab lagi. Ya. Jadi wawawul jama'ati wawawu itu mudhaf. Al jama'ati mudhaf ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih itu pasti majrur ya. Wawawul jama'ati apa maksudnya ini wawu? Yang di tas kunu itu kan ada wawu terakhirnya. Itu namanya wawul jama'ah. Fa'il. Walaupun cuman wawu tapi dia fa'il karena domir mutasil. Kemudian wa'an wal fi'la ya, wa'an wal fi'la fi ta'wili ya, Wili. fi ta'wili masdarin. Jadi aan-nya itu ya yang tidak nampak itu ditakwilkan sebagai masdar fi mahali jarrin posisinya majrur karena sebelumnya ada lam taklil billah. Seperti itu. Bilam. Oke, siapa lagi yang belum baca? Majruru. Maf'ulun. Kalau nggak ada, saya lanjutkan sendiri ya. Mohon diikuti. Kemudian wal jaru wal majruru maf'ulun li ajli. Nah, ini muncul. Wal jaru wal majruru maf'ulun li ajli. Jadi litaskun ini jar majrur, posisinya maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Maf'ul untuk suatu sebab, ya. Maf'ul objek untuk suatu sebab, ya. Jadi litaskunu ini dia sebab dari ja'ala, ya. Jadi Allah menciptakan malam untuk sebab yaitu litaskunu agar kalian menjadikan malam itu tempat istirahat, ya, waktu istirahat. Itu namanya maf'ul li ajli. Au maf'ulu sanin atau dia objek kedua. Nah, kenapa objek kedua? Nah, perhatikan. Ja'ala ini. Jadi dalam bahasa Arab ada fiil-fiil yang objeknya dua. Di antara fiil-fiil yang objeknya dua itu ja'ala. Ja'ala itu objeknya bisa dua. Ya. Tadi yang pertama itu objeknya al-lail. Nah, yang kedua litaskunu. Tuli ja'ala. Kemudian yang terakhir fihi jarun wa majrurun. Fi-nya huruf jar, hi-nya majrur, isim majrur, muta'alliqun bil fi'li fi litaskunu. Jadi fihi kembali terkait dengan litaskunu. Alhamdulillah. Ya, sampai di sini kita sudah menyelesaikan analisa kata dan i'rab, ya. Analisa kata dan i'rab. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang aktif atau mustami. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Waktunya pas jam 9. Tadi objek yang kedua yang litaskunu ya, Ustaz? Ya, litaskunu betul. Alail lah. Objek pertama al-lail, objek kedua litaskunu. Iya. Syukran, Ustaz. Apa? Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Baik, bila tidak pertanyaan lagi, Bu Aminah mau pantun, silakan Bu. Boleh siap, Ustaz. Silakan, yang mau balas pantun Bu Aminah silakan siap-siap.
Mm-mm. Apa ya? Bu Aminah Bentar, biasa Ustaz. pantun nih kalau di akhir pengajian. Tunggu, Iya, Pak Ustadz. bentar, Ustaz ya. Ya, Sungguh enak di waktu pagi. Banyak anak pergi mengaji. cakep. Walaupun Ramadan sudah pergi, kita tetap meneruskan mengaji lagi. Itu, Ustaz. Terima kasih. Ada yang mau balas Ya, pantunnya silahkan. cakep. Udah, Pak Ustadz. Saya mau boleh nggak salah. Iya, Silahkan. saya balas. Kak, abang Diulangi Bu, nggak jelas. Suaranya putus. Suara sudah putus-putus. orang melupakan Suaranya Suaranya putus Bu. Internet lagi nggak bagus. Halo Bu Yuniati, silahkan diulangi. putus-putus lagi nggak Pak Ustadz? Soalnya Iya. sinyalnya ini kurang baik. Oke, ulangi silahkan. Iya, sama. Masih putus-putus ya ibu-ibu? Oke, Iya. sekarang Udah bagus, udah. udah bagus, silahkan. Udah bagus. Walaupun Ramadan sudah pergi, janganlah lupa kita membaca Al-Quran setiap hari. Kalau bisa kita mentadaburinya bersama arti agar hati kita tenang. Mudah-mudahan mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin. Amin, ya Rabbal. Amin, ya Rabbal. Amin, Ada ya. lagi mau berpantun silakan. Masih saya Aduh, rekam masuk di YouTube. kelas pantun, Ustaz. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi Amin. kalau Selasa pekan depan. Silakan ajak lagi teman-temannya yang mau ikut ya. Nggak apa-apa, Insya Allah. walaupun baru bergabung, nanti lama-lama juga bisa mengikuti. Ya Allah. Baik, terima kasih kepada semuanya. Sabar ya. Ya, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah istighfar dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.